database memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data seperti data pelanggan, produk, transaksi, dan pembayaran. Namun, masih banyak sistem yang belum memiliki pengelolaan database yang optimal. Hal ini memiliki beberapa masalah, yaitu seperti data tidak terintegrasi, terjadinya duplikasi data, serta informasi yang kurang akurat. Contohnya seperti data stok barang yang belum terhubung dengan data transaksi. Akibatnya, stok di sistem masih terlihat tersedia padahal barang sudah habis terjual. Karena itu, diperlukan pengelolaan database yang baik dan terstruktur agar integrasi data meningkat dan sistem dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumus masalah utama, yaitu yang pertama ada bagaimana implementasi pengelolaan database pada sistem proses penjualan online. Yang kedua, bagaimana database meningkatkan integrasi data. Dan yang ketiga, apa saja kendala dalam mengelola database. Masalah ini menjadi fokus utama pembahasan dalam kajian kami. Agar pembahasan lebih terarah, kami memberikan beberapa batasan masalah, yaitu untuk fokus pembahasan hanya pada pengelolaan database dalam sistem penjualan online. Yang kedua, membahas proses penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan integrasi data. Yang ketiga, tidak membahas akun jaringan secara mendalam. Dan yang keempat, penelitian ini bersifat konsep dan implementasi sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi database, menganalisis peran database, serta mengidentifikasi masalah dan solusi dalam database. Sedangkan manfaatnya yaitu menambah wawasan mengenai manajemen data, memberikan pemahaman mengenai database, serta menjadi referensi pembelajaran dalam sistem informasi. Sistem informasi penjualan online merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses penjualan melalui internet. Sistem ini mencakup pengelolaan produk, transaksi, pembayaran, hingga pengiriman barang. Dalam sistem ini, proses bisnis menjadi lebih mudah, cepat, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan sistem ini, database menjadi tempat penyimpanan seluruh data sehingga seluruh proses dapat berjalan secara terintegrasi. Pada bagian pembahasan, kami sudah menjelaskan bahwa database penting untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Implementasi pengelolaan database meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah perancangan database menggunakan ERP atau Entity Relationship untuk menggambarkan hubungan antar data. Yang kedua adalah normalisasi data untuk mengurangi duplikasi atau reduksi data. Yang ketiga adalah penggunaan DBMS seperti MySQL untuk membantu pengelolaan database menjadi lebih mudah dan terpusat. Yang keempat adalah integrasi antar sistem, dan yang kelima adalah pengelolaan transaksi dengan proses efisien. Beberapa strategi untuk meningkatkan integrasi data, yaitu yang pertama adalah penggunaan data yang besar, standarisasi data, serta penggunaan API dan data clearing. Sedangkan dampak positifnya adalah data lebih konsisten, akses lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi operasional. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam mengelola database? Ada lagi yang ingin bertanya? Salah satu tantangan terbesarnya itu menjaga konsistensi dan keamanan sistem ketika data terus bertambah. Ada lagi? Ini kan rancangan sistem yang tadi nanti jika suatu hari terjadinya ada peretasan, gimana langkah awal kalian mengatasi hal tersebut?
lagi? Ya. Satu lagi siap. Contoh penerapan di dunia nyata. Bagian mana tadi? Penerapan di dunia nyata. Oh, penerapan. Kami izin buat diskusi dulu ya. Bentar ya. Baik, itu menjawab pertanyaan dari Bu Riana. Contoh penerapan di dunia nyata itu yang ditampil dari aplikasi kamar seperti Tokopedia dan Shopee. Jadi saat pembeli mencetak barang, si database itu langsung masukin data pembeli, seperti transaksi, data pembayaran, dan stok barang yang tersedia. Jadi sistemnya itu saling berhubungan. Oke, saya akan apa sih? Menjawab pertanyaan jawabannya apa? Perlintasan dalam database adalah proses menelusuri atau membaca satu persatu untuk mencari, menampilkan atau memproses informasi tertentu menggunakan query atau algoritma transversal seperti BSS, BSS, dan DLS. Bisa diulang? Saya belum. Tadi pertanyaannya apa sih? Hah? Coba pertanyaannya ulang. Langkah-langkahnya apa aja yang kalian hadapi nanti? Maksudnya kayak langkah awalnya yang kalian akan lakukan itu apa? Jika terjadi suatu peretasan, maka kalian apa? Jadi semisal di atas nih, harus di atas, kalian pertama kali ke pas atas diapain? Apa yang kalian lakukan? Misal kalian langsung ke atas balik atau gimana? Oh, ini itu jalan Ya, cara menjaga di cara mengembalikan database-nya itu gimana? Baik, yang menjawab pertanyaan dari Palingan, cara mencegahnya dengan cara membuat password yang lebih kuat, terus aktifkan autentikasi tambahan dan batas akses pengguna. Jadi kayak lebih baik kalau misalkan terjadi peretasan langsung diblokir aja biar nggak terjadi peretasan. Ada satu pekerjaan yang kita malas lakukan, tapi penting. Apa kira-kira? Apa pekerjaan
yang penting, tapi kadang-kadang kita jarang lakukan untuk dasarnya. Backup. Itu benar-benar ya, backup. Karena kan kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia harus backup. Ya, itu kan pekerjaan gampang, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mesti punya backup. Iya, betul Pak. Saya pernah alami mahasiswa mau sidang, besok mau sidang. Ya, bukan mau sidang. Kira-kira 2 hari lah gitu ya, dia lagi persiapkan sidangnya. Kau tahu apa yang terjadi? Dia di kosannya, laptopnya diambil orang, dicuri orang. Ya, dicuri orang. Anda bisa bayangkan. Itu bukan dia kasih sak, laptopnya diambil. Itu bahaya. Itu kalau kita nggak punya backup, bahaya. Kita bisa bayangkan gimana tuh paniknya mahasiswa. Ya, lagi kerja di kos, ditinggal di kosannya, dia makan sama teman-temannya, makan lagi. Pas balik udah nggak ada, dibongkar kosannya. Gimana itu? Makanya dia nggak lakukan backup, kalau dia backup tak aman. Karena data itu bukan seperti hardware. Kalau hardware hilang, kita bisa beli. Banyak jual di mana tuh di Glodok misalnya. Tapi kalau data itu nggak ada yang jual. Mau kamu cari di mana pun di Glodok itu nggak ada. Makanya data itu perlu backup. Sekecil apapun harus kita lakukan backup. Kadang-kadang kan suka kayak saya ya, seolah saya itu setiap 6 bulan sekali 1 semester saya backup laptop saya, disimpan di eksternal hard disk. Saya simpan di mana? Jadi alhamdulillah kalau misalnya terjadi apa-apa aman. Beli aja eksternal hard disk 1 tera itu cukup. Apalagi kalau misalnya di laptop Anda itu ada hal-hal pribadi aja, kultural itu gimana? Paham ya? Oke, selanjutnya. Jadi itu benar jawabannya. Salah satu itu backup. Itu kadang-kadang kita nggak lupa lakukan, tapi hal itu penting. Iya kan? Coba saya tanya, ada yang backup laptopnya, hard disk laptopnya? Backup ya? Alhamdulillah. Dan kalau dia belum melakukan backup, jadi sekarang backup. Ya, di backup. Apalagi kalau lagi skripsi, di tugas gitu. Sekarang apalagi teknologi bisa disimpan di cloud. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan data yang baik dapat meningkatkan integrasi data dalam sistem penjualan online. Dengan database yang terstruktur, data jadi lebih akurat, keputusan mudah diakses, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.